الحمد لله الحمد لله الذي هدانا سبل السلام بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan segala nikmat-Nya berupa nikmat iman dan Islam, begitu juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga alhamdulillahirabbil alamin pada hari ini insyaallah kita sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat jamaah berjamaah di masjid. Selanjutnya, salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya tentunya akan berharap syafaatnya beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini kami berwasiat kepada diri kami sendiri dan kepada jamaah sekalian umumnya. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan arti menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga menjauhi apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan bekal takwa ini kita menjadi bahagia di dunia dan terkhusus juga bahagia di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Kita sebagai manusia tentunya berkeinginan hidup ini menjadi hidup yang bahagia. Hidup ini hidup yang penuh kebaikan-kebaikan, sebagaimana kita sering lantunkan doa, yaitu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan, kebahagiaan di dunia, dan juga berilah kami kebaikan dan kebahagiaan di akhirat, dan jauhilah atau peliharalah kami dari siksa neraka. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menggapai hidup bahagia, menggapai hidup dengan penuh kebaikan-kebaikan? Tentu kita akan menjawabnya sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya,
Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang baik dari apa yang mereka telah mereka kerjakan. Quran surah An-Nahl ayat 97. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Imam Al-Qurtubi menjelaskan di dalam kitab tafsirnya Al-Qurtubi juz 10 halaman 174 bahwa beliau berpendapat ada beberapa tanda-tanda hidup bahagia. Yang pertama adalah orang itu hidup bahagia manakala rezekinya berasal sumber yang halal. Dalam kehidupan modern ini, kemudahan dan kecepatan seringkali menjadi prioritas dalam bekerja dan mencari rezeki. Namun Islam mengajarkan bahwa dalam mencari rezeki, kualitas dan keberkahan jauh lebih utama daripada jumlah atau kecepatan. Rezeki yang halal dan baik adalah rezeki yang mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu bagimu merupakan musuh yang nyata. Ayat ini mengingatkan kepada kita semua untuk memastikan bahwa rezeki yang diperoleh adalah rezeki yang halal dan baik. Di zaman yang serba cepat dan penuh persaingan, banyak orang tergoda untuk mencari rezeki dengan cara yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, seperti korupsi, penipuan, ataupun riba dan lain sebagainya. Agama Islam dengan jelas melarang perbuatan-perbuatan tersebut, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Kullu lahmin wa damin wa nabata min suhtin fannaru awla bihima. Setiap daging dan darah yang tumbuh dari perkara haram, maka neraka lebih utama terhadap keduanya. Hadis riwayat Tabrani. Dengan demikian, ma'asyiral muslimin, tentunya kita seorang muslim diingatkan untuk selalu berhati-hati dalam mencari rezeki dan memastikan penghasilan yang didapat dari sumber yang halal dan baik. Rezeki yang halal membuat hidup menjadi bahagia dan berkah. Segala urusan menjadi mudah. Keluarga penuh sakinah, mawaddah dan rahmah. Putra-putri yang soleh dan solehah, jiwa raga menjadi semangat untuk beribadah. Rezeki yang halal menjadi pertanda seseorang hidup bahagia di dunia ini. Hal ini terbukti jika kita melihat beberapa contoh dalam kehidupan yang nyata. Ya, ini sebuah keluarga yang serba pas-pasan barangkali, membesarkan putra-putrinya dengan serba kekurangan, namun dengan harta yang halal, alhamdulillah berkah dan dapat untuk mengarungi kehidupan. Walaupun jika dirumuskan dengan matematika manusia tidak akan cukup, namun matematika Subhanahu wa taala dapat mencukupinya. Bagaimana tidak? Jika sebulan penghasilan hanya 2-3 juta, harus menghidupi beberapa orang anak dan keluarga istrinya, namun bisa cukup. Tidak hanya itu juga, karena berkah rezeki yang halal, anak-anaknya juga menjadi orang yang dapat dibanggakan. Rezeki yang halal merupakan hidup bahagia. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Adapun yang kedua, tanda bahagia seseorang itu apabila qanaah atau ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, yaitu menerima terhadap bagian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang memiliki uang yang banyak, jabatan yang tinggi, hanya harta yang melimpah ruah, namun tidak memiliki sifat qanaah, ia akan selalu merasa kekurangan, serakah,
rakus dan tentunya hidupnya tidak bahagia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam Sahih Muslim, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qannahu Allahu bima atahu. Yang artinya sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi kecukupan rezeki dan diberikan qanaah oleh Allah atas apa yang diberikan kepadanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Bagaimana agar kita bisa berqanaah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Yang artinya, lihatlah orang yang ada di bawah kalian, janganlah melihat seseorang yang ada di atas kalian. Hal tersebut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki mobil harus bersyukur karena masih banyak orang yang naik motor dan tidak mampu membeli mobil. Mereka yang naik motor harus bersyukur karena masih banyak yang naik sepeda dan tidak mampu membeli motor. Orang yang naik sepeda juga wajib bersyukur karena masih ada yang berjalan kaki dan tidak mampu membeli sepeda. Begitu juga orang yang berjalan harus bersyukur karena masih banyak yang tidak bisa berjalan, dan begitu seterusnya. Dan tentu saja orang yang memiliki sifat qanaah menunjukkan hidupnya bahagia dan tidak susah. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, tanda seseorang itu bahagia apabila taufiqu ila ta'at, artinya mendapatkan pertolongan Allah untuk melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kita mendapatkan pertolongan Allah? Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Menurut Imam At-Tabrani dalam tafsir Jami'ul Bayan, Allah akan menolong orang yang beramal sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, seperti orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang mengajarkan di lembaga-lembaga keilmuan, dan orang-orang yang memakmurkan masjid dan lain sebagainya. Mereka lah orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah dan hidupnya akan diwarnai dengan kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Adapun yang terakhir, yang keempat, salah satu ciri orang merasakan kebahagiaan dalam hidupnya manakala merasakan manisnya beribadah. Dalam agama disebut halawah taat, yaitu merasakan manisnya ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuzafa finnar. Yang artinya ada tiga orang yang dapat menemukan manisnya beriman. Pertama, orang yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibanding yang lainnya. Yang kedua, orang yang mencintai seseorang karena Allah. Dan yang ketiga, orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran, kemaksiatan, sebagaimana ia benci dimasukkan ke neraka. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa anjuran Rasulullah SAW agar kita menggapai kebahagiaan
adalah memperoleh rezeki yang halal. Qanaah menerima apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat pertolongan Allah dalam ketaatan dan dapat merasakan nikmatnya keimanan. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Demikianlah beberapa singkat yang bisa kita sampaikan. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi manusia yang bahagia hidup di dunia dan terlebih-lebih hidup di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والقرون والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر.